Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dengan sahabat edukasi dimanapun Anda berada. Bersama saya Kusuma Dewi dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Sebagaimana biasanya akan hadir menemani Anda dalam acara Tanya Kesehatan, di mana kita akan berbincang-bincang atau bertanya-tanya seputar kesehatan, penyakit, dan tata cara penanganannya. Pada kesempatan hari ini, kita telah mengundang seorang narasumber yaitu Dr. Eva Musdalita, SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam yang bertugas di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh dan merupakan anggota Perhimpunan Reumatologi Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tata laksana asam urat, di mana banyak kita jumpai dalam masyarakat saat ini. Baik, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Kak Dewi. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Baik, hari ini dok kita akan bertanya-tanya tentang asam urat atau istilah medisnya arthritis gout ya dok. Bicara tentang asam urat nih dok, mungkin sebagian besar masyarakat kita sudah sering mendengar bahkan mengalami keluhan asam urat tersebut. Dan sudah tidak asing lagi dengan istilah asam urat atau arthritis gout. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari asam urat itu sendiri, dok? Terima kasih ya atas kesempatannya. Mungkin topik ini penting ya karena sehari-hari itu masyarakat selalu mengaitkan apapun keluhan yang berhubungan dengan muskuloskeletal, dengan nyeri, dengan kesemutan dan yang lain sebagainya itu adalah identik dengan asam urat. Efeknya apa? Mereka suka kayak periksa sendiri gitu ya, mungkin ke apotek atau tempat-tempat pemeriksaan terdekat terus mendiagnosa dan mengobati sendiri. Jadi mungkin ini kesempatan untuk agak sedikit diluruskan sebenarnya itu yang bagaimana gitu. Jadi yang pertama itu saya mau jelaskan tentang pengertian hiperurisemia dulu. Apa itu dok? Nah, jadi kalau hiperurisemia itu artinya ada peningkatan kadar asam urat darah di dalam tubuh ya, tanpa disertai dengan keluhan apapun. Jadi misalnya ya, kayak secara tidak sengaja nih kita lagi medical check up gitu ya, tiba-tiba pas diperiksa darah itu asam urat darah kita tinggi gitu. Dimana dikatakan definisi hiperurisemia itu kalau kadarnya di atas 6,8. Nah, kondisi ini tidak disertai adanya keluhan. Jadi itu disebut dengan hiperurisemia. Nah, hiperurisemia ini perlahan-lahan akan menjadi kronis ya. Dia berjalan terus tanpa tata laksana. Kemudian akhirnya itu terjadi deposisi kristal dari asam urat di dalam sendi. Sebenarnya tidak cuma di dalam sendi ya, bisa di dalam ginjal juga, nanti menjadi batu ginjal. Nah, kalau sudah di dalam sendi terus menghasilkan keluhan, itu kita sebutnya baru arthritis gout gitu. Jadi kristal asam urat. Jadi ada perbedaan ya antara peningkatan kadar asam urat yang di dalam darah dengan arthritis gout. Kalau sudah ada keluhan di dalam sendi, itu baru kita sebut arthritis gout. Seperti itu. Jadi apabila kita kadar purin ya dok, purin di dalam darah sudah meningkat, berarti sudah menjadi arthritis gout gitu ya dok? Belum tentu. Belum tentu. Kalau kita hanya menjumpai kadarnya yang meningkat, tapi tidak ada keluhan. Nanti saya jelaskan ya bagaimana keluhan khas dari arthritis gout. Jadi kalau cuma di dalam darah aja tinggi, tidak ada keluhan, itu kita sebutnya hiperurisemia. Jadi hanya peningkatan kadar asam urat di dalam darah, belum tentu disebut sebagai arthritis gout. Gitu. Jadi penyebab dari asam urat itu sendiri dok? Ya, penyebab dari peningkatan kadar asam urat di dalam darah atau yang kemudian berkembang menjadi arthritis gout ini ada beberapa ya. Di antaranya yang pertama adalah genetik, kemudian lifestyle, gaya hidup. Kemudian bisa juga karena penggunaan obat-obatan tertentu gitu. Biasanya ya kalau yang genetik ini pada orang-orang yang dengan usia muda. Dan biasanya itu bisa misalnya ya diturunkan secara
keluarga, walaupun tidak semua harus seperti itu gitu. Kemudian kalau lifestyle ya, misalnya pola makan ya yang tidak sesuai dengan aturan gitu, artinya sering mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi purin, kemudian minum minuman yang manis, apalagi yang mengandung fruktosa ya, itu tinggi kadar purinnya. Kemudian yang menggunakan alkohol. Lalu yang terakhir itu adalah orang-orang dengan kegemukan. Jadi gemuk juga merupakan salah satu faktor yang bisa mencetuskan peningkatan kadar asam urat di dalam darah gitu. Nah, kesemua ini ya, kalau misalnya kompleks sih sebenarnya ya. Nah, yang saya sebutkan tadi itu faktor resiko. Jadi kalau itu ada, maka kemungkinan untuk kita terkena asam urat itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang nggak punya faktor resiko tadi. Gitu, Kak Dewi. Jadi tadi kan ada salah satu faktor pencetusnya lifestyle, Dok ya. Iya. Gaya hidup. Jadi kalau gaya hidup yang gimana sih yang bisa mencetus timbulnya asam urat gitu? Secara umum sih gaya hidup yang tidak sehat, di mana mungkin tidak ada olahraga gitu ya. Kemudian hobi makan makanan yang mengandung pemanis gitu. Terus hobi juga makan makanan yang tinggi purin, misalnya ya, contohnya misalnya jeroan, apa ya, kalau kita orang Aceh khususnya sebutnya aso dalam. Ya. Paru di situ kan ada paru yang enak-enak ya, Dok. Yang enak-enak itulah babat gitu. Kemudian yang lumayan juga tinggi ya, seafood misalnya. Bukan berarti tidak boleh dimakan. Nanti mungkin akan ada penjelasan mana yang dihindari, mana yang dibatasi. Di topik mungkin di bagian tata laksananya gitu. Ya. Kemudian kegemukan tadi. Sebenarnya kegemukan kan kalau orang kan bilang gemuk itu bawaan badan. Mungkin ada benernya, tapi sebenarnya itu kan bisa dimodifikasi. Gemuk itu bisa dimodifikasi ya dengan mengatur makan gitu kan ya. Mengimbangi antara kalori yang masuk dengan kalori yang keluar. Kalau memang serius gitu berat badannya ya sampai ke obesitas, itu mungkin perlu penanganan khusus oleh spesialis khusus ya, bagaimana untuk menurunkan berat badan. Jadi gemuk itu juga salah satu lifestyle sebenarnya. Gemuk itu adalah pilihan. Betul nggak itu? Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang kurus bisa juga mengalami kadar asam urat tinggi ya, Dok. Makanya tadi saya bilang faktor resikonya lebih tinggi. Gitu. Kalau misal ada ya orang-orang yang usia muda ya, itu yang mengalami peningkatan kadar asam urat ya, hiperurisemia dan arthritis gut, kita lihat tuh nggak gemuk. Nah, itu tadi ada salah satu faktor resikonya juga menyangkut dengan genetik gitu. Keturunan ya, Dok? Iya, betul. Iya. Jadi bicara asam urat nih, Dok, gejala asam urat itu sendiri gimana, Dok? Kadang-kadang orang mengaitkan kalau udah kesemutan, udah kesemutan, mungkin orang berasumsi ini kolesterolnya yang tinggi atau ini rematik. Sebelum melakukan pemeriksaan penunjang gitu, Dok. Gimana gejala spesifiknya? Asam urat ya, asam urat sendi, arthritis gut ini punya gejala khas. Dia itu selalu sifatnya itu tiba-tiba. Mendadak, tiba-tiba dan langsung kayak yang sakit kali gitu. Malah sampai kadang-kadang kita tidak bisa jalan ya. Kalau misalnya cuman keluhan pegal-pegal ya, kesemutan atau nyeri yang tidak spesifik, itu belum termasuk ke kategori asam urat. Nah, kalau pertama kali kena itu biasanya di MTP1, yaitu ibu jari kaki. Jempol kaki ya, ibu jari apa jempol kaki ya. Jempol kaki. Ya, nanti kan di situ itu akan terlihat bengkak, terus merah, terus kalau diraba itu panas. Sifatnya tiba-tiba dan mendadak. Nah,
seringkali itu pagi ya, waktu kita bangun tidur tuh tiba-tiba udah ada itu. Terus kita suka ngait-ngaitin, aku tadi malam mungkin habis makan Apa gitu? nasi goreng, seafood apa gitu ya. Iya. Itu biasa. Tapi memang gejala khasnya itu mendadak. Mendadak terus sakit sekali gitu ya. Nah, kalau pertama di MTP, tapi nanti berikutnya serangan kedua, ketiga itu bisa berpindah di tempat lain. Bentuk dari serangan gout yang di MTP itu biasa dalam bahasa medis kita sebutnya podagra gitu. Yang lama-lama si podagra ini kalau udah di atas 5 tahunan ya terus tidak tertangani dengan baik menjadi topus. Jadi kayak benjolan ya kalau lihat kadang-kadang terlihat tuh ya di sudut di persendian kaki atau persendian tangan tuh yang putih terus dia keras gitu kalau udah lama. Di awal-awal mungkin emang bisa kayak agak lunak gitu kalau kita tekan. Berarti timbunan dari asam urat itu dong? Timbunan asam urat yang di dalam sendi itu berkembang lama-lama menjadi tofus karena kan deposisi kristal. Definisinya kan deposisi kristal. Jadi kalau lama-lama gitu dia numpuk di situ ya jadi topus. Jadi kayak benjol-benjol gitu ya. Nah, kalau sudah begitu kan sudah mengganggu bentuk ya. Secara estetik kan udah enggak, estetikanya udah nggak cantik ya, nggak enak dilihat lagi gitu walaupun mungkin kalau masih ringan-ringan belum mengganggu fungsi kan. Nah, jadi kalau misalnya sekarang cuman kayak misalnya nih habis kerja ya terus ngerasa badannya nggak enak, kebanyakan kan pasien itu langsung kayak otomatis gitu ya periksa asam urat karena kalau sudah nyeri yang terfikir tuh pasti asam urat kolesterol itu aja dua itu. Asam urat kolesterol. Sayangnya itu pemahaman yang seperti itu dibarengi dengan pemahaman bahwa juga harus minum obat asam urat gitu. Sehingga nanti kan periksa sendiri nih. Misalnya yang praktis-praktis tuh kan yang periksa yang ditusuk di pinggir jari itu. Terus dia rasa tinggi gitu, itu langsung kayak beli obat sendiri. Biasanya langsung minta ya ke apotek atau ke depot. Tanpa konsul dengan dokter. Ya, tolong kasih obat asam urat. Yang nggak kita harapkan dari situ obat yang diberikan itu tidak sesuai dengan pedoman tata laksana hiperurisemia atau gout. Padahal si pasien tadi itu mungkin belum sampai ke artritis gout kan, cuman baru sampai di fase asam urat di dalam darahnya tinggi gitu. Mungkin ada keluhan pegel-pegel tadi yang belum tentu nyeri sendi karena gout itu, terus dikasih kayak penghilang nyeri, penghilang bengkak, terus langsung dikasih obat penurun asam urat. Saya melihat dari pengalaman saya bekerja menangani pasien kayak gitu. Dia udah konsumsi itu sekian lama gitu. Karena menurut dia waktu sakit dia cek asam urat tinggi terus minum obat asam urat. Itu sudah terpola dan susah sekali untuk dirubah. Itu memang udah kayak jadi rahasia umum ya. Resep dan bukan rahasia siapa ya? Resep umum kayaknya. Jadi dokter sendiri ya pasiennya ya. Kebanyakan dari obat-obat yang diberikan itu adalah steroid yang memang kalau kita minum sakit, segala sakit lenyap seketika. Satu kali minum bablas semuanya. Dan memang secara ini juga disebut obat dewa sih si steroid itu gitu. Akhirnya apa? Karena merasa nyaman kayak gitu, akhirnya kalau udah sakit gitu kan beli. Yang terjadi adalah pada suatu hari kita itu menjadi nyeri bukan lagi karena sakit, tetapi karena withdrawal, maksudnya kebutuhan akan si steroid itu gitu. Jadi kalau nggak minum rasanya nyeri. Jadi udah kayak jadi multivitamin harian si steroid itu. Nah itu yang susah ya untuk itu PR berat kita sebenarnya untuk bagaimana cara menghilangkan persepsi dan ya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat menyangkut dengan asam urat gitu. Jadi poin pentingnya adalah bahwa kalau asam urat itu bukan kadar asam uratnya dulu yang tinggi di dalam darah, tapi adalah ada nggak gejala yang saya sebutkan tadi, nyeri, bengkak, sifatnya mendadak, memang terlihat kakinya merah ya, terus memang sakit sekali gitu.
nggak sampai kadang-kadang itu nggak bisa jalan. Terus perhatikan posisinya. Jangan kalau di pinggang sakitnya juga dibilang asam urat gitu kan. Gitu. Posisinya selalu di jari biasanya. Di jari. Kalau nggak jari tangan, jari kaki, Dok? Iya, awal biasa di kaki. Itu berarti indikatornya itu ya? Iya. Kalau nggak di jari tangan, jari kaki. Iya. Nggak di bagian lain. Walaupun nanti pada tahap-tahap berikutnya itu bisa kayak di lutut, bisa juga di siku ya, di seluruh persendian. Persendian, ini yang gerak-gerak gini persendian ya. Iya. Tapi kalau misalnya nyerinya di betis ya, itu kan bukan persendian kan. Iya. Di paha misalnya, di bokong kan suka tuh ya ibu-ibu, aduh sakit kali punggung saya, di Dok. ototnya. Iya, padahal mungkin cuman kayak spasme otot gitu. Mungkin tak habis angkat pot bunga, kan lagi tren nih. Tiba-tiba sakit pinggang gitu kan. Padahal cuma spasme otot karena beban, tapi langsung kayak cek asam urat lah gitu. Terus tinggi, terus minum obat asam urat gitu. Nah, poin pentingnya lagi Kak Dewi, yang tadi saya jelaskan tuh hiperurisemia. Kalau misalnya kita ngecek itu bahasa medisnya hiperurisemia. Kalau bahasa awamnya apa tuh, Dok? Ya, meningkatnya asam urat dalam darah. Tapi tak ada gejala dan keluhan yang nyeri-nyeri tadi loh, yang disebutkan tadi. Tidak semua ketika tinggi itu juga harus kita obatin gitu. Jadi nggak melulu tiba-tiba harus minum obat menurunkan asam urat. Misalnya ya, contoh kasus, ada petani yang banyak nih tukang kebun ya, yang sering saya jumpai kasus tukang kebun yang ngangkat-ngangkat lah, yang berat-berat itu mengalami nyeri, terus mendefinisikan sendiri asam urat, padahal nggak ada tuh yang nyeri bengkak merah, itu nggak ada. Terus ke apotek periksa kadar asam urat ternyata 9 misalnya. Terus langsung minum obat penurun asam urat karena menganggap itu tinggi. Padahal kalau kondisi hiperurisemia tidak ada keluhan, tidak semua harus diobati. Banyak konsensus di dunia itu nggak setuju kalau kadar asam urat dalam darah tinggi itu langsung diobati ya. Jepang menetapkan itu di atas 9 baru diobatin. Atau di atas 8 tapi punya komorbid. Komorbid itu punya penyakit lain, penyerta. Misalnya diabetes, hipertensi, sama penyakit jantung iskemik. Nah, kalau tidak ada keluhan, kalau kondisi kayak gitu, tapi tidak ada keluhan nih, tidak ada sendi-sendi sakit atau bengkak, terus kadar asam uratnya di atas 8, terus punya penyakit-penyakit tadi, ataupun salah satu penyakit-penyakit tadi, itu diobati, gitu. Atau satu lagi, kadar asam uratnya di atas 9, tidak ada keluhan, tidak ada penyakit-penyakit yang disebut tadi, itu diobati. Tapi kalau tidak yang seperti saya sebutkan 2 poin tadi, itu nggak perlu diobati. Misalnya cuman kayak 7 gitu ya, tapi nggak ada sendi bengkak, nggak ada penyakit-penyakit komorbid, nggak usah juga diobatin gitu. Paling kita lifestyle aja, nggak harus langsung minum obat yang penurun asam urat. Berarti tidak perlu panik ya kalau nilainya sudah melebihi angka normal, Dok ya? Ya, ada evaluasinya lagi. Yang paling penting adalah gejala tadi, bengkak, merah, sifatnya mendadak dan di sendi. Panas ya, Dok? Waktu panas, iya, kalau kita pegang panas. Dan di sendi ya, bukan di otot atau di urat ya, sakit betis gitu kan. Semut-semut kan sering tuh, semut-semut tangan gitu kan, terus periksa asam urat. Nggak seperti itu yang disebut kategori asam urat sendi gitu, artritis gout tadi gitu. Oke, Dok. Mudah-mudahan. Jadi kalau misalnya nih, Dok, pasiennya sudah mengalami gejala-gejala seperti yang dokter sebutkan tadi, ini apakah mereka harus langsung konsultasi ke dokter? Atau obatin sendiri gitu, Dok? Kalau sudah begitu ya harus konsultasi ke dokter. Kenapa? Karena prinsip penata laksanaannya adalah pertama kita menghilangkan kondisi akutnya pada saat itu ya. Katanya kan dia lagi bengkak, nyeri hebat nih kan, kita harus sembuhkan. Yang kedua, kita juga memprogramkan untuk supaya bagaimana tidak terjadi lagi serangan yang berulang seperti itu. Nggak enak kan, sakit-sakit terus. Terus nanti kalau pindah lagi ke sendi yang lain gitu kan,
Terus kalau lama-lama bisa jadi yang saya sebut tadi tofus gitu. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama kita sembuhkan akutnya, yang kedua kita tata laksana supaya jangan terjadi serangan, yang ketiga kita programkan supaya kadar asam uratnya juga stabil gitu di dalam darah gitu. Jadi program itu, tata laksana itu ya harus konsultasi dengan dokter. Kenapa? Karena nanti pilihan obat-obatnya juga tergantung kondisi pasien. Seberapa sendi yang terlibat, kan kayak gitu. Ada komplikasi nggak ke ginjal, bagaimana fungsinya gitu. Karena obat-obat nyeri, anti bengkak, dan obat penurun asam urat itu pada kondisi gangguan ginjal, dosisnya nggak melulu seperti itu, harus ada penyesuaian. Tapi jangan dibalik-balik ya, jangan nanti maksudnya dibilang, oh gara-gara minum obat asam urat jadi rusak ginjal gitu. Nggak juga melulu seperti itu definisinya. Kalau diminum tidak ada pantauan, iya gitu. Tapi kalau dalam pantauan dokter, ya kan diusahakan disesuaikan. Karena kita setiap memulai memberikan pengobatan tuh ada pertimbangan. Ada 10 pasien nih asam urat, bisa jadi yang antara nomor 1 sampai nomor 10 tuh beda-beda obatnya. Beda-beda dosisnya, karena tergantung dari berapa sendi yang kena, gitu kan. Terus berapa kadar asam uratnya waktu dia dalam kondisi menderita bengkak itu. Fungsi ginjalnya bagaimana gitu, kebiasaan hidupnya bagaimana, itu ada pertimbangannya. Jadi secara umum ya tata laksananya, 1, kita memberikan obat-obat untuk menghilangkan bengkak. Kalau pasien baru pertama sekali kena dan belum pernah minum obat penurun asam urat sama sekali, itu kita justru nggak boleh kasih obat penurun asam uratnya dulu. Jadi kita atasi dulu nyeri dan bengkaknya. Inflamasi ya bahasa medisnya, itu kita atasi dulu. Berarti dengan memberikan obat anti nyeri ya dok? Ya, obat anti-inflamasi, bukan obat anti-nyeri. Ya, obat anti radang sebenarnya. Karena dengan radangnya sembuh kan nyerinya otomatis hilang. Nah, dalam hal ini kita pilihannya biasanya itu colchicine. Ada dosis pemberiannya. Misalnya kalau onsetnya di bawah 12 jam, biasa kita dosis awal ngasihnya 1 miligram ya, 2 tablet. Nanti baru 1 jam, selang 1 jam diberikan 0,5 gitu ya. Makanya tadi tergantung dari kondisi pasien. Nah, kalau misalnya tuh sendi yang terlibat lebih dari 3 sendi nih, banyak, baru kita boleh ada indikasi pemberian yang saya sebut tadi, steroid alias obat dewa itu. Tapi itu juga nggak boleh lebih 5 hari Kak Dewi. Dan ada dosisnya gitu ya. Kalau prednison tuh 30 sampai 35 mg. Nah, itu yang pasien tidak akan bisa dapatkan kalau beli obatnya bebas. Nah kan pasti dikasih aja. Terus karena nyaman ya sambung-sambung aja. Belum sembuh nih sambung, belum sembuh sambung gitu kan. Padahal aturannya nggak boleh lebih dari 5 hari sebenarnya. Kalau misalnya tidak terlibat banyak sendi, ya kita masih menggunakan anti radang yang non steroid. Nah misalnya kayak natrium diklofenak gitu ya, atau COX-2 selektif ya, yang diberikan juga dalam pengawasan. Atau boleh kita mengkombinasi nih 2 obat itu. Yang nggak boleh digabung adalah steroid dan non steroid. Itu pilih salah satu. Nah itu tadi yang saya kembali lagi, kalau beli obat itu biasa 3 serangkai itu yang dikasih di apotek atau depot. Ini mohon maaf sekali, bukan mau bilang apotek atau depot salah ya, karena mereka yang nggak salah juga. Mereka kan taunya nih obat penghilang nyeri, ini obat anti bengkak gitu. Mereka kan nggak tahu bagaimana seni menggunakan obat-obat itu dan apa efeknya jangka panjang kan mereka nggak tahu. Jadi kalau kita beli obat asam urat tuh 3 serangkai itu yang dikasih 1 steroid, 2 non steroid. Yang paling sering itu kalau yang steroid yang dikasih dexamethasone, metilprednisolon yang paling sering. Yang kedua nanti digabung lagi sama Voltaren biasanya. Itu natrium diklofenak sih isinya. Atau piroxicam atau meloxicam. Ini digabung nih 2. Kemudian yang ketiga baru dikasih allopurinol. Padahal kalau dia baru serangan pertama kan nggak boleh gitu kan. Yang dua gabungan ini aja udah salah gitu. Tambah lagi itu gitu kan.
Jadi ya betul-betul jauh dari Berarti kacau ya penguatannya. jauh dari apa yang sudah dibuat dan ditetapkan oleh Perhimpunan Rheumatologi Indonesia yang mengacu pada guideline dunia gitu. Jadi tata laksananya itu ada apa ya? Ada guideline-nya ya, ada aturan yang memang dibuat berdasarkan penelitian, berdasarkan juga acuan dari perhimpunan rheumatologi di dunia gitu. Nah, kita lanjut lagi tadi setelah selesai fase akutnya dengan obat anti nyeri dan anti radang tadi. Kan dievaluasi tuh 1 bulan kemudian gitu ya. Baru kita berikan obat penurun asam urat. Ya, dalam hal ini kalau misalnya fungsi ginjalnya baik-baik saja, kita memilih misalnya allopurinol ya, atau febuxostat gitu, atau obat yang mengeluarkan asam urat dari lewat air urin itu misalnya probenecid. Tentu dengan catatan lagi fungsi ginjalnya harus baik gitu. Berarti dengan tes darah ya dok? Iya betul. Makanya ada evaluasi tes labnya ya. Selain kita tes lab berapa kadar asam urat darahnya pada saat mulai terapi, kita juga melihat fungsi ginjalnya. Baik nggak? Baik atau enggak gitu. Salah kan kalau langsung beli obat tanpa ada itu gitu. Salah-salah ginjal kita sudah ada masalah jadi semakin bermasalah gitu gara-gara obat. Nah, nanti setelah selesai fase akut itu lagi kan kita mulai berikan allopurinol ya. Dosisnya juga nggak melulu begitu Kak Dewi, ada pantauannya. Setiap bulan dipantau. Maksimal dosis misalnya 900 mg ya. Ini kita tingkatkan pelan-pelan kalau targetnya belum tercapai. Berapa target asam uratnya? Di bawah 6. Tapi kalau orang sudah ada batu atau tofus biasanya di bawah 5 kita targetkan gitu. Jadi minum obat, cek darah per bulan ya, termasuk asam urat dan ginjal, dua-dua kita lihat. Nanti belum turun, belum capai target, naikkan lagi dosis. Naikkan lagi dosis. Kalau sudah di atas 300 mg biasa kita bagi dosisnya. Nggak sekali minum ya. Kalau masih di bawah 300 tuh single dose. Bisa 1 kali 100, 1 kali 200, 1 kali 300 gitu. Nah, ini juga mungkin untuk adik-adik dokter umum ya, yang sehari-hari menangani pasien asam urat nih di puskes supaya bisa jadi acuan juga gitu. Karena banyak tuh kasusnya di perifer. Nah, setelah itu baru kita terapi maintenance. Tata laksana supaya jangan terjadi lagi kekambuhan bengkak-bengkaknya itu gitu. Karena di awal-awal kalau kondisi asam uratnya terlalu tinggi atau terlalu rendah itu mencetus terjadinya bengkak. Kita kan lagi turun-turunin nih kadar asam uratnya pakai si allopurinol tadi. Itu kalau tidak terevaluasi dengan baik, yang terlalu turun drastis itu juga mencetuskan bengkak kembali gitu. Oh gitu. Ya, makanya ada terapi maintenance ya, tata laksana maintenance. Biasanya kita memilih obatnya itu si colchicine, 1 tablet per hari. Fungsinya minimal 6 bulan. Untuk maintenance, untuk menjaga supaya jangan terjadi bengkak tadi yang karena akibat penurunan dan peninggian kadar asam urat yang tiba-tiba itu. Gitu. Jadi dia standarnya. Iya, dan itu minumnya 6 bulan. Jadi itu minimal ya. Jadi sebenarnya tata laksana GOAT ini nggak gampang sebenarnya, tapi maksudnya bukan sepraktis dan sesingkat yang orang disiplin pikirkan. Ya, dok? Iya, jadi kalau udah beli obat minum hilang bengkak selesai gitu, nggak seperti itu. Karena yang kita jaga kan komplikasi lanjutannya ya. Jadi batu ginjal, jadi tofus yang ganggu fungsi sendi yang tadi gitu. Dari segi dietnya nih dok, dari segi makanan, nih apa aja yang harus kita pantang, yang harus kita batasi, yang harus kita hindari betul-betul, itu bisa dijelaskan dok? Iya. Tadi saya lupa ya, saya tadi langsung masuk ke tata laksana farmakologis ya. Sebenarnya ada tata laksana non farmakologis. Tata laksana non farmakologis itu termasuk 1 diet. 2 modifikasi lifestyle, jadi yang tata laksana diet, sebenarnya kalau mau detail kan kita tuh biasanya mengkonsulkan ke dokter spesialis gizi. Tapi secara umum gizi klinis ya dok? Iya, tapi secara umum
itu yang harus dihindari. Itu ya aso dalam tadi. Iya, jeroan ya. Iya. Jadi itu dihindari. Dihindari itu artinya memang ya kalau jangan dimakan gitu. Termasuklah babat, ginjal, limpa, hati, usus, paru, yang enak-enak lah dok. Apalagi tuh ya yang tidak ya. Bagian-bagian dalam ya. lah. Yang kalau kita orang Aceh makan nasi pagi si tuh, kalau si rebo itu dibatasi karena itu daging merah ya. Yang dihindari itu yang terutama yang isi dalam. Kita orang Aceh kan kalau pagi kalau nggak ada kena itu nasi gurih. Iya. Lengkap ya dok. Jadi itu dihindari dulu kalau misalnya bapak-bapak dan ibu sudah didiagnosa dokter sebagai pasien dengan gout arthritis. Iya. Nah berikutnya itu adalah jenis makanan yang dibatasi. Oh tunggu, satu lagi ya yang dihindari ya, itu dihindari. Alkohol dan minuman pemanis yang mengandung fruktosa. Contohnya ya misalnya kayak Coca-Cola gitu. Ini jadi sebut produk ya. Pokoknya minuman bersoda misalnya ya. Dan alkohol itu juga tidak boleh gitu. Kemudian makanan yang jenis makanan yang dibatasi. Jenis makanan yang dibatasi termasuklah daging. Itu daging merah atau? Iya, bukan yang isi dalam, daging bagian dagingnya ya, entah itu si rebo ya, entah itu daging kambing, termasuk daging ayam dong? Kalau daging ayam bukan daging merah, daging ayam. Iya, ini berarti daging merah ya dok? Iya. Kemudian seafood satu lagi. Nah, jadi seafood bukan nggak boleh, tapi itu termasuk jenis makanan yang dibatasi. Tapi kan pasien ini suka ya, kadang itu keluhan individual, beda-beda. Dia kan datang misalnya ya, dok saya makan udang dikit aja, nyeri gitu. Terus ada lagi pasien misalnya, dok saya makan kerupuk muling, sedikit aja padahal, terus nyeri, bengkak katanya gitu. Sampai sekarang ya jenis-jenis makanan kayak kerupuk muling atau melinjo, kita belum ada penelitian pasti yang menyebutkan berapa sih kadar yang boleh dimakan, seberapa banyak dia bisa menimbulkan bengkak dan nyeri. Karena nyeri tanpa bengkak itu keluhan subjektif, ya kan? Kalau nyeri nih tapi nggak ada bengkaknya itu subjektif gitu. Kita nggak bisa nilai karena itu pengalaman sensorik masing-masing orang. Tapi kalau ada nyeri dan ada bengkak, memang ada bukti objektifnya kumat, misalnya asam uratnya karena si melinjo tadi, ya itu individual sifatnya. Jadi berarti si A ini nggak bisa gitu makan yang begini. Nah itu ini masing-masing aja, di note masing-masing gitu ya. Walaupun mungkin secara teori kan saya sebutin seafood dibatasi, bukan nggak boleh. Tapi misalnya pasien makan atau bengkak gitu, nah itu di note aja, di note bahwa memang berarti nggak bisa boleh. Gitu. Ya mungkin kalaupun memang mau makan ya dalam tidak yang melulu menunya seperti itu ya, tapi dikombinasikan, dibatasi ya. Kemudian ada lagi jenis makanan yang justru membantu menurunkan nih kadar asam urat. Misalnya ya, contohnya itu susu rendah lemak, yogurt, terus sama berry-berryan. Yang paling populer apa ya kita berry? Blueberry. Pokoknya yang cherry gitu ya, cherry berry ya, pokoknya yang seperti strawberry. Itu katanya itu salah satu contoh dari yang bisa membantu malah menurunkan kadar asam urat gitu. Makanya kalau di kota besar tuh yogurt paling laku ya. Di luar negeri juga yogurt tuh kan jadi makanan sehari-hari ya. Kalau kita mungkin belum jadi makanan sehari-hari ya, paling jadi kayak topping atau apa. Kalau di sana tuh kayak udah jadi makanan biasa gitu. Kalau kita mungkin topping ya Kak Dewi ya gitu. Itu pun sebagian masyarakat aja yang suka ya. Sebagian malah nggak suka gitu ya. Iya. Baik dok, menarik sekali ya topik asam urat ini karena sudah di masyarakat itu pada umumnya sudah tahu tuh asam urat ya dok. Cuman dulu mungkin belum tahu tata laksana penanganan asam urat itu sendiri. Sangat bermanfaat nih dok. Baik dok, kami sangat berterima kasih nih bincang-bincang kita kali ini.
Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa terhindar dari asam urat. Mungkin ada pesan-pesan dari dokter untuk masyarakat kita, khususnya masyarakat Aceh, agar tidak merasakan gimana sakitnya asam urat nih, Dok. Ada tipnya gitu. Yang paling penting sih sebenarnya hidup sehat ya. Ada olahraga. Ya, olahraga 1 minggu itu 3-5 kali. Durasinya olahraga apa itu, Dok? Ya, durasinya nggak perlu lama. Jadi olahraga 3-5 kali sehari, durasi 30-60 menit. Yang dianjurkan olahraga yang sedang, bukan yang berat ya, karena kalau berat kan ganggu sendi ya. Yang sedang itu misalnya kayak lari santai gitu, bukan lari yang jogging gimana gitu, lari ngebut gitu ya, lari jogging ya istilahnya. Kemudian bersepeda itu boleh ya. Terus senam-senam yang apa ya, yang ringan ya. Kalau Zumba itu saya rasa masih termasuk senam-senam yang ringan ya, karena dia juga happy gitu kan. Nah, pokoknya yang kalau Zumba mungkin lebih ke orang yang umurnya masih muda. Kalau ibu-ibu mungkin kalau Zumba agak gimana gitu ya. Gak apa-apa juga sih sebenarnya kalau di ruangan tertutup sesama ibu-ibu kali ya. Udah terlalu modern mungkin ya. Mungkin yang sederhana, sepeda, mungkin olahraganya ya, mungkin. terus berenang gitu ya. Pokoknya yang membuat denyut jantung nambah. Bukan membuat lelah ya. Kadang ibu-ibu nih suka gini nih. Saya padahal di rumah tuh kerja, Dok. Nyapu, ngepel tuh olahraga keluar keringat. Definisi olahraga yang baik itu adalah olahraga yang meningkatkan denyut jantung, bukan olahraga yang menghasilkan keringat. Karena kita cuci piring, nyapu, itu juga bikin keringat, bikin keringetan, tapi denyut jantungnya enggak bikin nambah gitu. Ya, jadi sebenarnya untuk pencegahannya salah satunya lifestyle itu jaga makanan, bukan berarti nggak boleh makan, tapi diatur menu sehat. Yang kepingin saya tekankan, kenapa saya senang bicara topik ini adalah pengetahuan, wawasan dan pengetahuan tentang kesehatan itu khususnya asam urat tuh bolehlah dibaca. Supaya tidak keliru, supaya tidak ya sedikit-sedikit pegal, sedikit kesemutan, sedikit nyeri itu langsung mendefinisikan asam urat dan mencari obat sendiri yang tentu saja kalau terus-menerus seperti itu efek tidak baiknya, efek negatifnya itu justru ke kita juga gitu. Resiko dan komplikasi di kemudian hari itu yang kita tidak inginkan. Mau nyembuhin asam urat kok malah jadi keropos tulang karena minum steroid tadi ya kan. Mau sembuhin asam urat kok malah jadi bocor lambung gara-gara minum obat-obat nyeri yang tidak terkontrol oleh dokter tadi gitu. Apalagi di usia-usia yang sudah tidak lagi muda. Jadi jangan takut, jangan segan-segan untuk berkonsultasi dengan dokter terdekat. Kan kita punya dokter tuh nggak cuman di kota besar ya, misalnya maksudnya kayak kalau cuman masalahnya asam urat atau ini bisa ke puskesmas gitu kan, ketemu dokter di sana berdiskusi gitu. Tapi kalau ingin berkonsultasi khusus mungkin mau jumpa dengan dokter Eva nih. Oh ya, silahkan di RSUD Zainal Abidin Polirematologi Selasa Kamis. Gitu. Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat edukasi di mana saja Anda berada. Juga terima kasih kepada narasumber kita Dr. Eva atas ilmunya. Baik, kami tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin pamit undur. Salam sehat, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.